Yang keempat adalah mengikis habis lumut di kolam. Karena ingin melihat kolam bersih, maka tak jarang para pemelihara koi membabat habis lumut yang tumbuh di dalam kolam. Hal ini merupakan salah satu kesalahan fatal yang dilakukan. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa hal ini menjadi salah satu kesalahan fatal? Nah, alasannya adalah keberadaan lumut di kolam. Ketika kita baru mencoba untuk melakukan hal baru, ada beberapa kesalahan yang biasanya kita lakukan. Tidak terkecuali ketika kita baru memelihara ikan koi. Nah, berikut kita rangkum kesalahan-kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh pemula pemelihara koi. Penasaran apa aja kesalahan yang sering dilakukan? Simak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama adalah menguras habis air kolam. Karena tak sabar ingin segera melihat air kolam yang bening, memang cara paling sederhana dan seringkali dilakukan yaitu dengan menguras air kolam dan menggantinya dengan air baru. Mengganti air kolam, apalagi sampai mengganti seluruhnya, sangat membahayakan keselamatan ikan koi. Ini adalah kesalahan dalam merawat koi yang paling umum terjadi. Jika hal ini dilakukan, maka akibatnya bisa fatal. Lalu kenapa sih menguras kolam keseluruhan dapat membahayakan ikan koi kita? Sebabnya adalah air baru yang dimasukkan ke dalam kolam tentu punya komposisi yang sangat berbeda dengan kondisi air kolam sebelumnya. Suhu air, pH, kadar oksigen yang terlalu dalam air baru bisa jadi sangat jauh berbeda dengan air kolam. Hal ini dapat menyebabkan kematian massal pada ikan koi kamu. Oleh sebab itu nih, gantilah air secara kontinu maksimal 25% saja. Pasti kamu bertanya lagi, kalau hanya diganti 25% saja, mana bisa kolam koi kita menjadi bening? Kembali lagi pada kualitas, air yang bening bukanlah ukuran untuk memelihara koi agar tumbuh dengan sehat. Maksudnya adalah, bila teman-teman ingin mendapatkan air yang bening, maka harus membuat sistem filtrasi yang baik. Mengenai sistem filtrasi pada kolam koi yang baik, teman-teman dapat menonton ulasan kita di video lain. Nah, dengan demikian teman-teman, apabila kita memiliki sistem filtrasi yang baik, selain akan menjadikan air kolam kita bening, ikan koi pun juga dapat nyaman tinggal di kolam. Yang kedua adalah mengganti seluruh media filter. Kesalahan berikutnya adalah mengganti air filter secara keseluruhan. Selain untuk menyaring kotoran koi, media filter juga sebagai tempat persembunyian bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri yang mampu mengurai amonia sehingga tidak lagi berbahaya bagi ikan koi. Mengganti seluruh media filter lama dengan yang baru, itu sama saja membuang hampir seluruh bakteri nitrifikasi yang ada di kolam. Jika bakteri-bakteri tersebut banyak terbuang, maka siapa lagi yang bertugas menetralisir amonia? Yang terjadi selanjutnya adalah justru kadar amonia yang larut menjadi tinggi akibat hilangnya sebagian besar bakteri yang menguntungkan pada proses filter biologi. Penggunaan media filter khususnya batu zeolit dan aktif karbon atau arang batok kelapa hanya efektif dalam jangka waktu tertentu saja, yaitu 6 bulan. Setelah itu media tersebut harus diganti dengan yang baru dan dilakukan penggantian secara periodik. Penggunaan batu zeolit sebagai media filter bersifat sementara, khususnya untuk kolam baru. Sebaiknya setelah 6 bulan nih, batu zeolit diangkat dan selanjutnya memanfaatkan fungsi filter biologi dengan mengganti batu zeolit dengan media lainnya seperti misalnya biobol, jaring bekas, sikat atau brus sebagai tempat persembunyian koloni bakteri. Yang ketiga adalah memberi pakan secara berlebihan atau overfeeding. Pemberian pakan yang berlebihan mungkin tidak membahayakan ikan,
tapi makanan tersebut sulit dicerna dengan sempurna dan langsung dikeluarkan sebagai kotoran yang akhirnya akan mencemari air dan memperberat kerja filter. Jika ada bakan yang tersisa di kolam, segeralah dibersihkan. Perlu teman-teman ketahui juga nih, bahwa koi hanya efektif menyerap makanan sebanyak 2-3% dari berat tubuhnya per hari. Selebihnya akan jadi kotoran. Jadi, jika ada yang beranggapan bahwa memberi pakan koi dalam jumlah banyak secara sekaligus dapat mempercepat pertumbuhan koi, maka itu adalah pandangan yang sangat keliru. Jika kamu ingin mempercepat pertumbuhan ikan koi, maka cara yang tepat bukan dengan memberinya banyak pakan, tetapi dengan memberikan pakan berkualitas, yaitu yang memiliki protein tinggi. Jadi intinya, pemberian pakan yang diutamakan adalah dari segi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Yang keempat adalah mengikis habis lumut di kolam. Karena ingin melihat kolam bersih, maka tak jarang para pemelihara koi membabat habis lumut yang tumbuh di dalam kolam. Hal ini merupakan salah satu kesalahan fatal yang dilakukan. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa hal ini menjadi salah satu kesalahan fatal? Nah, alasannya adalah keberadaan lumut di kolam berfungsi untuk menetralisir nitrat yang larut di dalam air kolam. Selain itu nih, lumut juga sebagai pakan alami untuk ikan koi. Maka dari itu, jika ada lumut di kolam, biarkan saja, kecuali lumut yang memiliki daun panjang seperti rambut atau hair alga. Maka boleh dicukur secukupnya saja. Jenis lumut berdaun panjang tersebut dapat menyumbat lubang hisap filter dan juga dapat merusak pompa filter. Yang kelima adalah tidak melakukan karantina pada ikan baru. Tidak jarang, para pemelihara koi yang baru membeli koi ingin segera melihat koi tersebut berenang di kolam. Padahal, hal ini merupakan salah satu kesalahan fatal juga. Karena ikan koi baru sangat berpotensi membawa bakteri yang menyebabkan penyakit ke kolam ikan. Salah satu cara ikan koi yang baru dibeli tidak menularkan bakterinya ke ikan yang lainnya adalah dengan melakukan karantina terlebih dahulu. Jadi jangan sepelekan untuk mengkarantina ikan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Yang keenam adalah mengganti jenis pakan ikan secara tiba-tiba. Hal ini mengakibatkan selera makan ikan menjadi hilang. Dan jika ingin mengganti pakan ikan, teman-teman coba lakukan secara bertahap. Bisa juga dengan mencampur pakan lama dengan pakan yang baru, dan pencampuran bisa dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 7 dengan 10 hari. Memberi makan koi dengan serangga bisa jadi ide yang bagus, tapi jangan sampai memberikan serangga yang bisa menyengat ataupun menggigit. Ada juga jenis pakan yang bisa dikonsumsi ikan lain, tapi juga berbahaya jika dikonsumsi ikan koi. Contohnya saja biji-bijian untuk pakan biji-bijian untuk pakan burung, jagung, kacang-kacangan, roti, dan juga nasi. Tadi teman-teman, kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pemula pembudidaya koi. Jadi buat teman-teman yang mau memulai budidaya ikan koi, jangan sampai melakukan kesalahan tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.